Halo teman-teman, berikut adalah fitur-fitur lain yang kita biasa manfaatkan saat mengolah kata dengan menggunakan Microsoft Word. Fitur yang pertama adalah header dan footer. Header dan footer sering kita gunakan saat kita ingin membuat contohnya seperti kop surat atau mungkin footnote atau catatan bawah, mungkin juga penomoran halaman dan lain sebagainya. Nah, di sini kita contohkan cara membuat header dan footer. Kita tinggal mengarah ke insert, kemudian di sini kita pilih. Di sini ada header dan footer. Oke, contoh saya ingin membuat header. Nah, kita pilih header yang formatnya bagaimana, yang ada di sisi atas, dimana formatnya ada type teksnya dan lain sebagainya. Ya, teman-teman tinggal menyesuaikan sesuai kebutuhan dari milik teman-teman. Header ini adalah catatan atas yang kita bisa manfaatkan, dan ini di luar dari batas dimana kita bisa melakukan pengolahan kata. Sama halnya seperti awal waktu kita men-setting margin. Nah, batas atas ini adalah batas luar dari margin. Jadi ini adalah bagian dari margin yang sudah kita sesuaikan. Makanya kita memiliki kesempatan apabila kita mengolah kata, kita bisa mengetik di bagian yang sudah tersetting. Nah, bagian luarnya ini kan marginnya. Nah, sisi luar margin ini, bagian atas itu header, kita bisa manfaatkan untuk kop surat, penomoran halaman dan lain sebagainya. Untuk bagian bawahnya, footernya, ini kita bisa manfaatkan penomoran halaman dan mungkin catatan di bagian bawah. Nah, ini di luar dari halaman yang sudah kita miliki untuk mengolah kata. Oke, kita contohkan ya. Kita kembali ke insert, kita pilih header. Di sini seperti ini, kita tinggal menyesuaikan apa yang perlu kita masukkan di sini. Di sini contoh saya memasukkan tipe teks latihan header. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah header. Kemudian kita juga bisa langsung mengarah ke footer. Di sini menu ini akan keluar otomatis saat kita mengarah ke sebuah fitur di mana kita menggunakan header dan footer. Nah, kita tinggal rubah saja ke bagian bawah. Di sini kita klik footer, kita pilih footer yang bagaimana. Contoh saya di bagian bawah, saya ingin memberi halaman formatnya seperti ini. Teman-teman tinggal menyesuaikan kok. Tinggal pilih, ini fiturnya ada banyak. Nah, kita pilih yang agak keren ya. Ini teman-teman tinggal menyesuaikan. Contoh ini type the company name. Contoh ini kita beri nama buka masuk kelas seperti ini. Kemudian di sini juga kita bisa berikan informasi channel YouTube seperti ini teman-teman. Data yang ada ini kita hapus. Oh, ini ada format ya, next specified ini style in document. Oh, ini kita formatnya yang menggunakan format yang standar aja lah, ini seperti inilah, biar kita bisa merubahnya. Ini masuk kelas, kemudian halamannya adalah halaman 1. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Ini headernya, ini footernya. Kemudian kalau selesai, kita tinggal close header footer. Sudah. Dan ini kita tidak bisa edit karena kita sedang dalam posisi pengetikan ya, dimana ruang pengetikannya adalah sesuai yang ada di grid line ini, kotak-kotak kecil ini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Sebetulnya kalau kita ingin mengedit header juga bisa langsung double klik seperti ini teman-teman. Nah, double klik kiri, kita sudah masuk di header footer. Kita mau ke footer, kita mau ke header dan lain sebagainya. Nah, itu ya teman-teman, itu fitur header.
Ini sekedar pengenalan dulu. Di video berikutnya akan kita bahas contoh-contoh yang lainnya memanfaatkan beberapa fitur yang ada di Microsoft Word. Yang pertama itu adalah header footer. Kemudian yang kedua teman-teman, di sini kita juga bisa memanfaatkan halaman. Saya contohkan di sini saya memasukkan penomoran halaman. Di samping header sama footer ada page number. Di sini ada pilihan, ada top of page, di mana penomoran diletakkan di atas kiri, tengah, kanan, dan lain sebagainya. Ada format-format yang sudah disediakan. Kita tinggal sesuaikan aja teman-teman. Tak usah repot-repot membuat yang rumit-rumit gitu ya. Di sini sudah disediakan yang sesuai dengan format pada umumnya. Kita tinggal gunakan aja. Itu yang top of page, ada yang bottom of page. Ini di bagian bawah, ini nanti akan terletak di footer ya teman-teman ya. Oke, bisa kalian lihat, mungkin ada yang marginnya seperti ini, ada yang accent bar right, ada yang di vertical left, ada yang di vertical right, dan lain sebagainya. Ada yang di current position. Current position itu mungkin kita menginginkannya sesuai dengan yang kita setting gitu ya. Ada di posisi tengah dan lain sebagainya. Itu teman-teman, kita tinggal pilih. Contoh saya ingin menambahkan halamannya ada di tengah teman-teman, di bottom of page yang ada di tengah. Nah seperti ini teman-teman, tinggal seperti itu aja. Jadi kalau kita selesai, kemudian kita coba ya, di sini kita enter, kita masuk ke halaman berikutnya. Di sini saya langsung saja saya tekan kontrol, saya tahan, kemudian enter. Nah ini akan mengarah ke halaman berikutnya. Ini halaman 1, kemudian yang selanjutnya otomatis halaman 2. Kira-kira seperti itu teman-teman. Itu juga fitur yang sering digunakan. Yang pertama tadi header footer, yang kedua adalah page number, yang ketiga ini juga sering digunakan biasanya membuat buku, atau mungkin membuat teks koran, atau mungkin membuat proposal event-event seperti itu ya teman-teman ya, bukan proposal skripsi ya, atau mungkin juga makalah. Nah biasanya ini juga sering digunakan. Yang pertama adalah watermark teman-teman. Watermark ini kita sering gunakan apabila kita ingin memasukkan tulisan di bagian tengah. Di bagian tengah sini. Ini kan kita memiliki halaman seperti ini. Saya hilangkan dulu grid line-nya. Nah, ini kan kita bisa ketik apapun nih yang ada di sini. Ketik apapun, gitu ya. Saya coba perbanyak, kita tidak usah ketik banyak-banyak. Nah ini teman-teman. Oke, tuh. Nah di sini saya menginginkan ada di bagian tengah belakang, di sini ada tulisan nama channel saya contohnya ya, masuk kelas di sini, tetapi dengan tanpa mengganggu ketikan yang sudah saya buat. Di sini kita bisa memanfaatkan yang namanya adalah watermark teman-teman. Ini kita contohkan. Nah seperti ini teman-teman ya. Di sini saya tulisan konfidensial ini tidak mengganggu pengetikan yang sudah saya buat. Contoh, saya tetap mengetik dan ini tidak merusak. Nah seperti ini teman-teman ya. Tentu teman-teman sudah pernah tahu. Kita tinggal edit aja. Contohnya kita tadi pilih yang ini ya, karena tulisannya masih konfidensial. Di sini saya ganti. Nah ini saya ganti masuk kelas atas ya teman-teman ya. Oke, kira-kira seperti itu. Itu namanya adalah watermark teman-teman. Kemudian berikutnya adalah page color. Nah di sini ya ada sampingnya watermark, ada page color. Ini ya sering juga digunakan untuk pembuatan proposal dan lain sebagainya. Apabila kita tidak memiliki kertas, atau mungkin kita harus melaporkan dalam soft copy ini harus berwarna biru kertasnya. Lah kita kan tidak mungkin untuk merubah ketikan di Microsoft Word ini kertasnya menjadi biru ya, kita bisa merubahnya dengan page color. Nah seperti ini, mungkin warnanya menjadi biru laut gitu ya, seperti ini teman-teman. Ini page color. Dan juga kita bisa memberikan page border. Page bordernya mungkin kita bentuk seperti biasa ya.
Ini yang garis 2 double. Nah, kita tinggal pasang di bagian mana. Saya ingin pasangnya di bagian atas saja. Oke, kira-kira seperti ini. Ini fungsinya kita memilih dipasang atau dipasang atau tidak dipasang. Kira-kira seperti ini teman-teman. Tinggal di OK. Sudah jadi teman-teman. Nah, itu tadi fitur-fitur yang sering digunakan saat menggunakan Microsoft Word atau untuk mengolah kata, baik itu penggunaannya untuk surat, kop surat, untuk halaman, penomoran halaman, kemudian untuk membuat proposal event ya, proposal acara ya, bukan proposal skripsi. Kalau proposal skripsi beda lagi tuh. Akan saya sharingkan juga beberapa poin-poin yang biasanya sering digunakan untuk mengetik proposal skripsi atau mungkin bahkan skripsi. Kira-kira itu teman-teman. Fitur yang pertama header dan footer. Yang kedua adalah penomoran halaman, page number. Yang ketiga watermark, ada tulisan masuk kelas di bagian belakangnya sini. Kemudian yang keempat pewarnaan halaman. Di sini saya beri warna biru. Yang kelima adalah page border. 5 poin tadi yang saya ingin sharingkan untuk mengenal fitur-fitur yang nantinya ke depan akan sering kita gunakan di Microsoft Word atau aplikasi pengolahan kata. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.